everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Sharing by Lutfi. Sekarang aku mau menjelaskan terkait soal uji kompetensi mata kuliah kesehatan reproduksi atau KB. Dan ini aku buat video khusus untuk mahasiswi bimbingan aku di les uji kompetensi bidan. Kita akan mulai bahas soal 1 sampai 10 ya. Karena kan ada 60 soal, di mana 10 soal KB Kespro, 10 soal ANC, 10 soal INC, PNC, BBL, dan kemudian soal umum lainnya. Langsung aja kita ke soal pertama yang aku berikan di sini di kelas bulan September ini tahun 2020 ya. Nyonya H, 38 tahun, datang ke BPS nih, bidan R. Pada tanggal 20 Mei 2018, ibu mengatakan ingin ber-KB. Ibu merasa perlu datang ke bidan karena belum tahu begitu banyak tentang alat kontrasepsi yang biasa dipakai. Namun ibu juga mengatakan takut gagal ber-KB karena masih merasa subur dan haid secara rutin, serta sudah memiliki 3 anak dan tidak ingin memiliki anak lagi. Hasil pemeriksaan sebagai berikut, normal semua ya. Terus kemudian langkah awal apa yang harus diberikan pada Nyonya H? Di sini ada 5 option ya. Yang pertama pemeriksaan fisik pada klien, terus B pemberian alat kontrasepsi pada klien, C lakukan konseling KB pada klien, D memberikan informed choice pada klien, dan E memberikan informed consent. Nah, jawabannya A, yaitu pemeriksaan fisik pada klien. Jadi sebelum kita melakukan seluruh tindakan, udah pasti di sini kan ada 5 jawaban ya. Sebelum pemberian alat kontrasepsi ataupun konseling, kita alangkah lebih baik kita melakukan pemeriksaan fisik, dan memang secara prosedural itu adalah hal yang memang didahulukan untuk dilakukan. Terus kemudian soal nomor 2, apa tindakan yang paling utama? Nah, tadi kan langkah awal nih, terus kemudian tindakan yang paling utama dilakukan, yang paling penting dilakukan pada Nyonya D. Kayaknya tadi bukan Nyonya D, Nyonya H ini ya, sorry. Harusnya jawabannya adalah C, lakukan konseling KB pada klien. Setelah melakukan pemeriksaan fisik, maka tahap selanjutnya itu konseling KB. KB apa saja sih yang akan diberikan atau yang ada selama ini yang digunakan oleh para akseptor. Kemudian nomor 3, apa pilihan KB yang cocok untuk Nyonya D, Nyonya H ya, ini tuh ya, sorry. Jadi KB yang cocok adalah karena ketika seseorang ibu dengan kategori masih termasuk subur, kemudian dia berencana untuk menghentikan kehamilan karena anaknya sudah 3, terus kemudian juga haidnya masih lancar, maka kita anjurkan untuk maka dihindari untuk KB-KB yang mengandung hormon, dan kemudian besar kemungkinan akan terjadi lupa gitu. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 5, apa kewajiban bidan pada saat akhir konseling? Nah, kewajiban bidan yaitu memberikan informed choice pada klien. Jadi kita tidak selalu yang harus, Bu, ini loh, Ibu harus pakai MOW, harus pakai IUD kayak gitu. Jadi kita kembalikan keputusan kepada klien karena itu merupakan hak dari klien itu sendiri. Terus kemudian lanjut ke soal nomor 6 sampai 10. Pada saat bidan L melakukan pendidikan kesehatan atau Penkes di Posyandu Lansia Desa M, seorang ibu Nyonya R berusia 48 tahun berkonsultasi nih pada bidan L bahwa Nyonya R sudah 1 bulan mengeluh saat berhubungan intim terasa sakit. Cairan lendir yang keluar dari vagina sedikit membuat ibu tidak nyaman dan terkadang sakit. Nyonya R sudah tidak haid sejak 6 bulan yang lalu. Nah, mungkin untuk mahasiswa bidan sudah bisa mengira ya ini tuh apa jawabannya. Apa diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? Jawabannya A, menopause, B, pramenopause, C, menopause prematur, D, senium, E, pasca menopause. Jawabannya yaitu B, pramenopause. Jadi ketika pramenopause adalah kondisi saat seorang perempuan sudah berhenti dari siklus haid, jadi sudah berhenti atau sudah tidak haid lagi. Di sini ada keterangannya 6 bulan. Di teorinya 6 sampai 12 bulan. Nah, maka kondisi tersebut adalah masuk dalam kategori premenopause. Nah, terus untuk nomor 7 soalnya, apa langkah awal yang diberikan bidan kepada Nyonya R? Jelas
Di sini ada 5 pilihan. A. Memberikan informasi tentang diagnosa yang dialami ibu. B. Menganjurkan untuk periksa ke dokter kandungan. C. Melakukan sendiri pemeriksaan USG pada ibu. D. Menganjurkan ibu menggunakan gel peluma saat berhubungan intim. E. Menyarankan untuk menghentikan berhubungan intim. Jawabannya yang pasti adalah A, yaitu memberikan informasi tentang diagnosis yang dialami oleh ibu. Jadi sebelum kita memberikan intervensi atau tindakan apapun, alangkah lebih baik jika ibu mengetahui kondisi yang terjadi pada saat ini. Kemudian nomor 9, apa diagnosa yang tepat untuk masa sudah premenopause, masa ketika tubuh bisa menyesuaikan dengan masa-masa menopause yang berkisar antara 2 sampai 8 tahun ditambah dengan 1 tahun setelah periode terakhir masa menstruasi. Jawabannya adalah perimenopause. 10. Apa diagnosis yang tepat untuk penghentian menstruasi secara permanen akibat hilangnya aktivitas folikular ovarium setelah 12 bulan amenor berturut-turut. Nah, di sini tadi dijelaskan ketika pramenopause masa haidnya itu berhenti 6 sampai 12 bulan. Nah, ketika selesai itu 12 bulan maka disebut menopause. Jadi udah masuk ke masa menopause. Langsung ke soal nomor 11 sampai 15. Di sini adalah soal jenis untuk ibu hamil ya, atau askep kehamilan. Langsung pada kasus Nyonya E, umur 18 tahun, datang ke BPM. Hamil yang pertama, usia kehamilan 12 minggu, mengeluh mengeluarkan flek darah dari jalan lahir sejak beberapa hari yang lalu dan sedikit nyeri pada suprafisis. Hasil pemeriksaan inspekulo ada pengeluaran darah dari ostium uteri eksterna dan tidak ada pembukaan. Teoritis banget, kalian harus ingat mata kuliah yang diberikan pada saat tatap muka di kelas ataupun online ya. Ini biasanya diberikan oleh dokter. 11. Apa diagnosa yang tepat terhadap kasus Nyonya E? Jawabannya adalah abortus imminens. Nah, kenapa abortus imminens? Karena di sini tidak ada pembukaan. Tanda yang paling khas adalah tidak ada pembukaan pada ostium uteri eksterna, seperti itu. Terus kemudian nomor 12, apa penanganan yang tepat yang diberikan untuk kasus di atas? Jawabannya adalah anjurkan untuk bed rest total, karena ketika tidak ada pembukaan pada darah dari ostium uteri eksterna, insya Allah kemungkinan itu masih bisa diselamatkan, seperti itu. Kemudian nomor 13, apa pemeriksaan penunjang yang dilakukan kepada Nyonya E? 11, apa tanda yang paling umum terjadi terhadap diagnosa kasus di atas? A. Terjadi perdarahan tanpa disertai pembukaan. B. Terjadi perdarahan disertai pembukaan. C. Terjadi perdarahan disertai keluarnya jaringan-jaringan. D. Terjadi perdarahan disertai keluarnya seluruh produk kehamilan. E. Terjadi perdarahan disertai kram. Jawabannya adalah A. Terjadi perdarahan disertai pembukaan. Tadi aku udah jelasin juga ya di nomor 11. Nomor 15, di bawah ini yang bukan merupakan komplikasi yang mungkin terjadi pada kasus di atas adalah, jadi yang memang bukan komplikasi yang mungkin terjadi pada kasus di atas adalah A. Anemia, B. Abortus incompletus, C. KET, D. Abortus completus, E. Abortus imminens. Jawabannya adalah C. KET, kehamilan ektopik terganggu. Jadi ini memang bukan termasuk bukan penyerta ataupun komplikasi yang menyertai, karena kan kalau kehamilan ektopik terganggu itu biasanya akan nampak terlihat setelah 3 bulan ya. Lanjut kita ke nomor 16 dan nomor 20. Di sini ada kasus Nyonya A berumur 32 tahun, G3P0A0, hamil 39 minggu, datang ke bidan N dengan keluhan perut terasa kenceng-kenceng, nyeri yang sangat hebat, keluar keringat dingin, dan gelisah. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan, didapatkan hasil perut teraba keras, denyut nadi dan pernafasan meningkat, serta teraba lekukan melintang pada segmen bawah rahim. Segmen bawah rahim, ingat ya, melintang segmen bawah rahim. Setinggi pusat kontraksi uterus terus-menerus sangat kuat. Diagnosis sesuai kasus di atas adalah A. Ruptura uteri, B. Inersia uteri primer, C. Solusio placenta, D. Ruptur uteri iminen, E. Placenta previa. Jawabannya adalah ruptura uteri iminen. Jadi di sini ada di soalnya khas sekali di sini, melintang pada segmen bawah rahim setinggi pusat. Nah, itu adalah kondisi di mana ruptura uteri iminen.
Keadaan di atas dapat terjadi karena A. Atonia uteri, B. Partus precipitatus, C. Inersia uteri sekunder, D. Inersia uteri primer, dan F. Tetania uteri. Jawabannya adalah E. Tetania uteri. Kemudian nomor 18, apabila kondisi Nyonya A tidak segera ditangani maka akan menyebabkan yang jelas pasti ruptur uteri. Jadi uterus yang robek atau kemudian terjadi perdarahan, dan itu adalah hal yang sangat segera harus diwaspadai dan perlu rujukan. Nomor 19, tindakan yang harus dilakukan oleh bidan sesuai dengan kewenangan untuk kasus di atas adalah B. Perbaikan KU dan rujuk. Perbaikan KU meliputi pasang infus, kemudian inform consent, dan jangan lupa berikan keputusan kepada pasien untuk rujukan. Nomor 20, kemungkinan shock yang terjadi pada Nyonya A adalah shock neurogenik, shock septik, anafilaktik, kardiogenik, dan hipovolemik. Jawabannya adalah A. Shock neurogenik. Kenapa neurogenik? Karena neurogenik merupakan shock yang terjadi akibat salah satu organ yang ada kelainan, yang terjadi kelainan. Kalau septik sudah jelas perdarahan berasal karena infeksi. Anafilaktik, kardiogenik, dan hipovolemik teman-teman juga pasti udah tahu semuanya ya. Oke, itulah soal nomor 1 sampai 20 tentang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, juga 11 sampai 20 tentang askep kehamilan. Kita lanjut ke next video, akan membahas tentang persalinan atau INC dan tentang masa nipas atau PNC. Jangan lupa like and subscribe.